Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya cukup jelas ya? Jelas. Baik, kita lanjutkan sesi berikutnya adalah pemahaman terhadap bisnis klien. Saya sudah siapin materinya juga. Ini tadi sebelumnya kita sudah mengkaji tentang proses akuntansi dan proses audit ya. Kemudian dalam rangka pemahaman terhadap bisnis dalam rangka proses audit itu, untuk bisa memberikan pendapat itu, auditor juga harus memahami bisnis klien. Hari ini sudah hadir 24 partisipan. Baik, kita lanjut aja. Nah, ini adalah suatu proses pemahaman terhadap bisnis klien. Sebelumnya mungkin bisa saya lihatkan, kita remind dulu. Ya. Nah, ini tadi yang kita bahas ya sebelumnya. Untuk bisa menghasilkan opini ini, proses auditor harus melakukan verifikasi, kemudian verifikasi terhadap apa? Terhadap output yang dihasilkan oleh entitas, yaitu berupa laporan keuangan. Nah, dalam proses menghasilkan laporan keuangan ini juga ada proses yang dilakukan oleh entitas ataupun manajemen, dan input berupa transaksi kas dan non kas. Ya, sebelum sampai pada tahapan ini, kita akan masuk di sebelum proses ini, itu pemahaman terhadap bisnis klien. Baik. Nah, lihat ini gambaran mengenai bisnis klien, ya. Nah, coba perhatikan, tadi kan seperti saya sampaikan adalah berawal dari akhir, berakhir dari awal. Oke. Nah, ini adalah siklus konversi aset. Ya, di sini sudah menyinggung mengenai aset. Ya, kita ketahui bahwa laporan keuangan itu ada terdiri dari neraca, ya, atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, ya, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik. Nah, basic dari laporan keuangan itu pada dasarnya kita bisa lihat seperti ini ya. Ini coba lihat gambarnya. Ini output dari suatu proses tadi. Ya. Di sini ada neraca dan laba rugi, atau dalam bahasa standarnya itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk di SK umum ya. Nah, ini saya simplifikasi proses akuntansi. Sebenarnya hanya 5 akun, ya. 1 aset, liabilitas, ekuitas, ya, pendapatan dan biaya. Jadi 5 akun ya. Oke, ini seharusnya sudah bisa dipahami ya. Jadi kita hubungkan dengan tadi pemahaman terhadap bisnis klien. Ini diingat dulu ya. Ada 1 aset, ya, 1 aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, ya. Aset ini adalah kekayaan. Nanti secara standar itu harus memenuhi klasifikasi dari 1 aset, dimiliki dan dikuasai, kemudian digunakan dalam ataupun diperoleh dengan pengorbanan tertentu, kemudian punya nilai manfaat ekonomis, ya. Kemudian liabilitas ini pada dasarnya adalah sumber dana bagi pendanaan aset tadi, dan begitu juga dengan ekuitas. Liabilitas sifat karakteristiknya adalah sumber dana yang mempunyai waktu, ya, harus dikembalikan, gitu kan. Nah, sementara ekuitas itu lebih bersifat permanen, ya. Nah, kemudian laba rugi ini adalah pendapatan dikurangi dengan biaya dan beban sehingga dihasilkan laba atau rugi. Nah, laba rugi ini menjadi bagian dari ekuitas, sumber pendanaan bagi aset tadi perusahaan. Nah, dalam konteks tadi pemahaman terhadap bisnis klien, kita lihat lagi gambarnya. Ini saya agak cepat supaya bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat dari proses pemahaman bisnis klien ini, sebenarnya tadi yang namanya
akun 1, 2, 3, 4 tadi, apa aja itu? Akun 1, 2, 3, 4? Bisa jelaskan tadi? Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yes. Jadi siapa yang, sebentar saya lihat dulu. Siapa tadi yang kasih masukan? Oh, Pak. Oke, sebentar saya atur dulu di apanya ya. Oke, ya. Siapa tadi namanya? Nurul. Oh, Nurul Fariha. Terima kasih, Nurul ya. Nah, jadi kalau gambar ini kita gambarkan di sini, ini nanti hasilnya adalah tadi yang dikatakan oleh Nurul, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ya, bagaimana teknisnya? Kita coba nalarkan ya. Nah, berawal dari awal berarti kan tadi di sini ada kas. Kas itu adalah aset. Setuju ya? Ya kan? Kemudian dengan uang kas ini perusahaan ataupun entitas menggunakannya untuk membeli bahan baku. Ini asumsi industrinya adalah manufaktur. Ya, kalau kita lihat di bursa di IDX dikategorikan ada 3 kategori bisnis usaha. Pertama adalah jasa dan perdagangan. Kalau di kampus mungkin kita memisahkan antara jasa dan perdagangan. Nah, kalau di bursa itu disatukan. Nah, kemudian kedua adalah manufaktur, ya, manufaktur, ya. Kemudian ketiga adalah penghasil bahan baku seperti pertambangan, ya. Jadi kalau di kampus kita jadi 4 tuh, ya, penghasil pertambangan yang bahan baku itu yang baru, ya, tambahannya. Nah, oke. Ini konteksnya kita misalkan ya, ini adalah bicara tentang industri manufaktur, ya, kategori yang kedua ya. Nah, uang kas yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk beli bahan baku. Oke, paham ya? Kalau misalkan kita bicara industri contohnya saya punya pengalaman untuk baut ya, baut komputer, baut kecil itu, ya kan ya. Nah itu bahan bakunya adalah berupa kawat, ya, kawat kumparan kawat itu. Nah itu dia gunakan uang kasnya untuk membeli bahan baku, ya. Meskipun nanti praktiknya bisa aja dia mendapatkan fasilitas account payable ya, utang usaha dari suppliernya, tapi pada dasarnya tetap nanti kan akan menjadi kas ya, harus dilunasi dengan pembayaran kas. Nah, kemudian bahan baku ini diproses ya dalam proses produksi ya menjadi bahan dalam proses atau WIP yang kita kenal ya, work in progress. Ini disimak ya biar nanti mudah memahaminya. Nah, kemudian bahan baku untuk bisa menjadi bahan dalam proses atau work in progress tadi itu membutuhkan apa aja? Biar cepat saya jawab langsung ya. Antara lain labor, ya, tenaga kerja langsung, buruh. Biasanya kalau di pabrik itu mereka dibayar bisa harian, bisa mingguan. Ya. Berbeda nanti dengan klasifikasi karyawan kantoran. Kenapa berbedanya? Sebenarnya secara karakteristik adalah tadi apa yang disebutkan dengan biaya langsung, ya, biaya langsung dari proses produksi tersebut. Biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi karena labor tentu ada biaya, harus dibayar gajinya ataupun penghasilannya dengan kas. Jadi kasnya terkonversi menjadi bahan baku dan terkonversi menjadi barang setengah jadi. Selain labor apa lagi? Sebenarnya kategori biaya dalam satu proses industri itu, manufaktur itu ada 3 ya. Pertama, biaya yang berhubungan dengan material atau bahan-bahan seperti bahan baku, kemudian biaya yang berhubungan dengan labor atau tenaga kerja langsung, ya, buruh. Kemudian biaya yang berhubungan dengan overhead.
Nah, kalau biaya material kan sudah paham ya, adalah bahan baku itu sendiri seperti tadi pabrik yang menghasilkan baut kecil seperti ataupun baut besar untuk mobil-mobil itu ya. Itu bahan bakunya kan tadi adalah kumparan-kumparan kawat tadi, nanti dipotong-potong. Nah, sementara biaya labor, cost of labor itu kan sudah tahu itu gaji yang diterima oleh si tenaga kerja langsung tadi. Nah, overhead itu logikanya sederhana saja. Seluruh biaya langsung ya yang bukan kategorinya tadi biaya material dan bukan biaya labor atau tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Listrik. Nah, listrik itu harus dipisahkan pada dasarnya di manufaktur tadi ya. Mana yang biaya berkaitan langsung, biaya listrik berkaitan langsung dengan tadi proses produksi, seperti contoh biaya listrik di mesin ya atau di pabrik. Sementara biaya listrik di perkantoran ataupun di administrasinya ataupun di kantor pemasarannya itu tentunya dipisahkan. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan satu kompleks mau digabung, boleh nggak ya? Sebenarnya itu kebijakan manajemen ya. Standar tidak mengatur sampai hal demikian karena yang diatur dalam standar adalah prinsipnya ya. Principle base, maka disebut dengan principle base. Jadi di standar akuntansi tidak ada disebutkan bahwa nanti biaya biaya listrik itu harus dipisahkan antara biaya langsung sama tidak langsung. Yang diatur itu hanya prinsipnya. Ya, prinsipnya bahwa yang biaya langsung itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Oke, kas terkonversi menjadi bahan baku, terkonversi menjadi barang setengah jadi, kemudian terkonversi menjadi barang jadi. Ya. Nah, kalau dalam proses tadi kawat itu dipotong-potong, kemudian dibikin hidingnya, ya, kepalanya, kemudian dibikin alurnya, ya, kemudian dipanaskan supaya dia tidak supaya dia kuat gitu kan. Kemudian dengan kemudian di plating juga, dicat juga sehingga menarik gitu kan. Kemudian di packaging, kemudian disimpan di gudang ataupun bisa langsung di delivery kepada pelanggan. Nah, itu sudah disebut barang jadi. Nah, ketika akhir tahun proses audit yang disebut dengan stock of name itu ini adalah menilai ya barang jadi yang sudah ada di gudang ya, yang ada di gudang dan barang jadi yang sudah dikirimkan atau dalam perjalanan kepada pelanggan. Termasuk juga penilaian terhadap berapa bahan dalam proses ketika akhir tahun, ketika proses tutup buku 31 Desembernya, ya kan? Dan juga bahan bakunya tentunya. Dan juga tentu sisa uang kas yang tadi digunakan untuk konversi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Ya, ini ditangkap cepat ya karena ini materinya sangat banyak sebenarnya, padat ya. Nah, kemudian dari barang jadi ini dikonversi menjadi penjualan, ya. Nah, ini juga ketika akuntansi, proses akuntansi sebenarnya udah sudah berjalan ini ya. Kapan dia diakui sebagai penjualan gitu kan ya. Kemudian penjualannya sebagian besar tentu kalau pabrik seperti ini sifatnya adalah piutang dulu ya. Jadi karena ada proses invoice gitu kan. Ada proses pembayaran juga dari pelanggannya. Sehingga ada proses lagi, ada waktu lagi untuk memproses sehingga menjadi yang disebut dengan kas ya. Jadi dari piutang menjadi kas ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini disebut dengan siklus konversi aset. Ya. Nah, tadi kalau kita memahami dari berakhir dari awal ya. Kemudian kita lihat ke dalamnya. Bagaimana tadi bisa kas dikonversi menjadi barang setengah jadi, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, ya, penjualan, piutang dan kas lagi. Ini berputar terus gitu kan. Itu dihasilkan dari proses bisnisnya si perusahaan.
ya. Di sini ada perantara saya bikinkan adalah risiko eksternal dan risiko internal. Kenapa ini kita basisnya risiko? Ya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai audit ya. Audit berbasis risiko. Mungkin masih ada yang ingat apa risiko bagi auditor? Saya, Pak. Ya, Pak. Tidak Ya, bisa silakan. mengidentifikasi salah saji material, Pak. Apa Gunawan? Diulangi lagi? Tidak bisa mengidentifikasi salah saji material, Pak. Salah saji material dari apa itu? Dari laporan keuangan, Pak. Iya, dari laporan keuangannya. Jadi resiko bagi si auditor adalah tidak bisa mengidentifikasi adanya salah saji material. Nah, kenapa? Karena auditor itu pada dasarnya fungsinya adalah audit itu fungsinya adalah melakukan apa? Verifikasi, ya, atau menandingkan dengan established kriteria. Itu kan ingat definisi audit menurut Aren ya kan adalah mengumpulkan bukti, ya, kemudian melakukan verifikasi dan menandingkannya dengan established kriteria. Established kriteria ini yang dimaksud apa? Siapa yang tahu? Kriteria yang dijadikan pembanding dari terhadap apakah ini wajar atau tidak wajar. Kriteria yang digunakan apa? Kapan dia dikatakan, tadi ingat opini audit. Menyatakan apa? Menyatakan opini. Wajaran, Pak. Wajaran. Atas apa? Atas laporan. Laporan keuangan. Apa? Menyatakan pendapat wajar atas atas penyajian laporan keuangan. Nah, kapan dikatakan wajar itu? Dasarnya apa? Pemenuhan kriteria kan? Kriterianya diatur dalam mana? Masih ingat? Ada standar apa? SPAP, Pak. Standar Profesional Akuntan Publik. Standar akuntansi keuangan. SPAP itu adalah standar untuk audit. Jadi gini, oke, mungkin pertanyaannya agak membingungkan ya. Jadi begini, ketika tadi dikatakan tadi risiko auditor adalah tidak bisanya mengidentifikasi adanya salah saji material. Nah, apa yang dimaksud dengan salah saji material? Ya, salah saji material adalah salah saji, salah penyajian, ya, atau tidak memenuhi kriteria dari standar akuntansi keuangan, ya. Oke, paham ya? Nah, standar akuntansi keuangan itu ada beberapa poin penting ya. Pertama adalah klasifikasi. Terus kedua, dilanjutkan. Siapa yang bisa tambahin? Kemudian apa? Pengukuran, Pak. Iya, pengukuran. Terus jangan ragu-ragu, Gunawan. Terus apa lagi? Pengukuran, pengakuan, serta pengungkapan, Pak. Yes. Oke. Terima kasih, Gunawan ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi clean. Tujuan dari auditor itu adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan, ya, yang artinya kemudian juga ada proses ya, proses verifikasi, yaitu dengan melakukan verifikasi dan pengujian, ya. Kemudian juga ingat definisi auditnya akan menandingkan dengan established kriteria. Established kriteria itu antara lain adalah standar akuntansi keuangan, ya. Di mana yang kita tandingkan itu adalah apakah klasifikasinya sudah sesuai, apakah pengukurannya sudah sesuai, atau pengakuannya dan pengungkapannya apakah sudah memadai atau tidak. Oke, nah balik lagi ke sini biar waktunya terbatas nih, biar tercapai sasarannya. Nah, entitas bisa sampai pada proses siklus konversi ini itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Ada kondisi organisasinya, suppliernya, pelanggannya, market, ya, kemudian kompetitor, ada pihak intermedier juga penghubungnya, ya. Kemudian ada di lingkaran yang lebih besarnya ada makroekonomi,
pemerintah, political ini juga mempengaruhi ya. Kemudian aspek hukum, budaya, teknologi, ya. Nah, jadi pemahaman terhadap bisnis klien itu bisa kita dekati dari dua gambaran ini, ya. Di sini juga ditambah dengan perantaranya itu terkait dengan risiko eksternal dan risiko internal. Karena nanti ujungnya adalah opini audit, ya, yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga sudah bisa mengidentifikasi atau memitigasi risiko bagi si auditor, yaitu tidak bisanya teridentifikasi adanya salah saji material, ya. Nah, itu yang tujuan pemahaman terhadap bisnis klien ini. Nah, tadi prosesnya adalah memahami terhadap proses keseluruhan lingkungan bisnisnya, kemudian risiko eksternal dan risiko internalnya, kemudian juga bisa kita pertajam dengan pemahaman terhadap siklus konversi aset. Ya, nah sampai di sini ada pertanyaan atau gimana ya? Karena ini memang ketika proses audit ini harus ataupun ketika menjelaskan ini harus ada contohnya mungkin ya. Saya kasih contoh aja langsung ya supaya bisa ditutup dengan suatu contoh. Ya. Nah, ini sebenarnya sampai di sini ini balapan keuangan kan belum tergambar ya, belum tergambar belum jadi ya, masih tergambar. Ya, karena ini masih proses input ataupun proses input dari proses akuntansi ya. Jadi gambar ini seperti ini contohnya ya. Sebuah perusahaan manufaktur ya. Dia memproduksi tadi misalkan tadi contoh kita tadi adalah baut tadi ya. Saya nggak ada contoh baut ya contohnya. Bahkan baut kacamata ini kan ada baut juga ini ya. Jadi ada baut kecil-kecil. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita memahami bisnisnya, ya. Nah, itu kita kasih contoh lah sini. Misalkan di lingkaran ini, ya. Saya punya pengalaman itu mereka punya lokasi bisnis di kawasan berikat, kawasan tax free, ya. Artinya kawasan berikat itu kawasan berada di Indonesia, wilayah Indonesia, tetapi untuk pajak impor ekspornya itu belum termasuk di perlakuannya adalah perlakuan di luar wilayah Indonesia, ya. Jadi ketika keluar dari pabrik baru menjadi ekspornya diakui kan gitu ya, ataupun ekspor ataupun importnya gitu ya kalau dia memasukkan bahan baku. Nah, artinya entitas ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya, baik itu teknologi berkaitan dengan mesinnya, kemudian budaya kerjanya. Jadi kalau Anda ke pabrik itu bisa ratusan orang ya yang bekerja. Kemudian juga puluhan apa ratusan mesin ya. Sangat banyak, sangat kompleks gitu kan ya. Nah, itu bagaimana kemudian pelanggannya. Ini juga pelanggannya juga bermacam-macam gitu kan ya. Nah, itu keseluruhannya itu harus dipahami oleh auditor dalam konteks apa? Bisa menilai ya resiko yang berkaitan dengan resiko eksternal dan resiko internal dari perusahaan tersebut, dari entitas tersebut. Sebagai contoh, ya, ketika masuk pada proses siklus konversi aset dari kas ke kas, ini risiko itu akan lebih mudah dipetakan. Ya, sebagai contohnya adalah ketika bahan baku kas ini dikonversi menjadi bahan baku, apa risiko yang mungkin terjadi dalam proses bisnis tadi? Nah, ada yang bisa kasih jawaban atau saya perjelas pertanyaannya, ya? Apa risiko yang dihadapi oleh perusahaan tadi yang memproduksi
baut tadi, ya, berkaitan dengan bahan baku. Pakai logika sederhananya saja. Ada yang bisa jawab? Tenaga kerja langsung, Pak. Ini bahan baku dulu. Oh, bahan baku. Ya, udah hampir mendekati, Gunawan. Coba dekati. Coba bayangkan, nanti kan memang pada dasarnya ini pengalaman di lapangan itu akan nanti sangat membantu bagi seorang auditor, ya. Tapi coba bayangkan bahan baku. Apa risikonya bahan baku itu? Harganya naik, fluktuasi, ya kan? Ketersediaannya, ya kan? Apalagi tadi kalau dikaitkan tadi dengan ekspor dan impor, berarti fluktuasi nilai tukar rupiah juga bisa mempengaruhi. Ya, kebayang ya, bagaimana cara berpikirnya auditor dalam upaya tadi bisa memberikan pendapat. Jadi pendapat opini audit itu bukan suatu proses instan, ya. Kita harus pahami bahkan dari pemahaman terhadap bisnis klien tadi. Paham ya? Nah, coba berikutnya. Setelah bahan baku tersedia, apa risiko berikutnya? Ketika bahan baku itu harus diproses ke dalam menjadi barang setengah jadi. Atau menjadi barang jadi deh. Cepat. Yang tadi, Pak, tenaga kerja langsungnya, Pak. Labor. Iya, apanya? Risikonya apa? Itu kan baru poinnya. Untuk bahan dalam proses, itu kan nanti jadi ada beban gaji juga ya, Pak. Jadi, Iya, risikonya tuh apa? Risiko itu misalkan tidak tersedianya tenaga kerja atau demo yang berkepanjangan, ya. Yang clear ya bahasanya, lebih bagus. Terima kasih. Nah, apalagi risikonya? Coba bayangkan. Apa yang dibutuhkan dalam bahan dalam proses itu? Mesin-mesin. Apa risikonya terhadap mesin-mesin tadi? Kerusakan, Pak. Apa? Kerusakan. Iya, benar. Biaya perawatan. Seperti kita di rumah saja, ya. Ada pompa yang rusak, ya. Ada dispenser yang rusak. Benar nggak? Dalam pabrik juga seperti itu, dan itu bisa kita lihat nanti, ya, kita petakan, ya. Dari mana? Sebenarnya dari bacaan tadi laporan keuangan bisa kita lihat juga. Cuma kan kita menggunakan jump into conclusion itu dalam upaya memahami dari akhir. Tapi kita harus masuk ke pangkalnya seperti apa sih prosesnya. Sehingga nanti dihasilkan tadi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Jadi laporan keuangan itu nggak berdiri sendiri, bukan dihasilkan dari suatu langsung di shortcut ke berapa nilai kas, berapa nilai persediaan, nggak seperti itu. Dia dihasilkan dari suatu proses yang sangat panjang dan rigid, ya. Nah, sebagai penutup saya sampaikan coba lihat kita tadi kepada slide berikutnya sebelumnya. Nah, ini tadi, ya. Jadi laporan keuangan ini akun 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini bukan dihasilkan dari suatu proses yang instan, melainkan dari suatu proses yang saling kait-mengkait, ya kan, dalam satu periode, ya kan, yang sangat rigid, yang sangat kompleks, sehingga pada dasarnya akuntansi itu adalah memudahkan, ya, memetakan proses yang ini di sini saya sebutkan segala bentuk jenis transaksi yang berhubungan dengan entitas ataupun perusahaan, kemudian disederhanakan ke dalam menjadi 5 klasifikasi akun ini, ya, yaitu apa? Aset, liabilitas, ya, kemudian ekuitas, kemudian ekuitas, kemudian pendapatan dan beban, ya. Ini karakternya saya katakan ini yang aset ke atas, kemudian beban ke atas, artinya ketika dia bertambah itu di debit. Nanti debit kredit itu sebenarnya itu lebih mudah dipahami dengan memahami tadi
5 akun ini. Nanti ada yang 6, 7, 8, 9 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 paham kan maksudnya? Ini adalah misalkan nomor akun ya 1100 gitu kan. Atau biasanya bisa 5 digit, bisa 4 digit gitu kan. Satu ini adalah aset, digit keduanya adalah misalkan asal lancar, digit ketiga ini misalkan kas dan setara kas, kemudian digit keempatnya itu sub akunnya misalkan ya 1101 gitu dan 1002 gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau kita sudahi dulu ya. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya Pak mengenai silakan, yang tadi Pak, yang proses yang besar atau yang entitas itu kan ada politik diantaranya kan tadi ada demografi juga. Di situ kan ada culture ya Pak. Nah kalau culture tuh kira-kira apa tuh Pak yang mempengaruhi? Tadi apa pertanyaannya yang mana yang ditanyakan? Nah ini Pak yang bagian di entitas. Nah ini kan ada organization, ada competitor, intermediaries, sama market. Nah di sini kan di bagian besarnya kan ada demografi, teknologi. Nah, tapi di sini terdapat kultur nih, Pak. Saya masih belum paham nih, Pak. Apa yang sekiranya culture. Nah, oke. Budaya. Budaya kalau misalkan kita lihat di perusahaan pertambangan atau jangan pertambangan, perusahaan tadi manufacturing kita ambil contoh tadi aja. Ya, di suatu pabrik itu biasanya beda suku aja udah beda budaya. Setuju nggak? Iya, Pak, ada setuju, orang Batak, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Padang gitu kan ya. Beda-beda nggak tuh culture-nya, budayanya? Beda kan? Masih itu untuk perusahaan lokal saja gitu kan ya. Bahkan sesama suku juga bisa berbeda. Belum lagi budaya organisasi, ya kan? Budaya individu. Tadi budaya individu dengan budaya organisasi juga bisa berbeda. Ya kalau budaya perusahaan lokal, budaya perusahaan asing itu bisa jadi ada Chinese, ada Eropa, Amerika, itu beda-beda semuanya tuh. Nah, itu akan mempengaruhi entitas tadi. Terus bagi auditor penting nggak? Penting nggak? Semua aspek ini penting, tapi ada tingkat materialitas, ya. Ya, kalau tidak material, misalnya kan budaya organisasinya sudah bagus, kan kita menilai risiko ya. Nanti kan ujungnya adalah high risk atau medium atau low kan gitu. Karena nanti prosesnya ini untuk menentukan apa? Menentukan rencana audit, ya kemudian berapa tim audit yang akan dilibatkan, kemudian tingkat materialitas akun, kemudian jumlah sampling yang akan kita uji gitu kan ya. Ini masih proses panjang, tapi bagus pertanyaannya ya. Ini apapun ya dalam kondisi apa itu menjadi pertimbangan. Tapi ada kala tertentu itu berpengaruh jadi material. Sebagai contoh misalkan ya perusahaan tambang emas gitu kan di Papua. Kira-kira ini saat jadi aspek yang dominan nggak mempengaruhi? Bisa kan ya? Iya kan antara penerimaan lokal atau masyarakat lokal terhadap masyarakat pendatang aja udah bisa jadi masalah. Belum lagi masalah keamanan dan yang lain ya. Oke, ada pertanyaan. Bagus. Jadi ada eager dari mahasiswa ingin mengetahui karena ini ilmu menurut saya sih luar biasa ya dan sangat fleksibel dan terbaru, tingkat kebaruannya itu sangat tinggi. Silakan, masih ada pertanyaan? Baik, kita sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin masih ada satu sesi berikutnya. Sekian dulu. Mohon maaf ya jika ada yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.